Halo bre, terima kasih udah klik video ini. Semoga dilancarkan amal dan rezekinya. Di video pertama ini kita akan ngebahas alur cerita film bergenre romance dari Thailand. Film ini berjudul Classic Again, yang dimana film ini adalah versi remake dari versi aslinya dari Korea. Ya udah gas ke alur ceritanya dan semoga kalian suka. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang sahabat yaitu Bota dan Poppy. Mereka sedang mempromosikan klub dramanya di acara kampus. Saat itu, terlihat Bota yang sedang memotret seorang pria secara diam-diam. Pria ini bernama Non. Ia adalah mahasiswa jurusan arsitektur. Tampaknya kedua sahabat ini menyukai orang yang sama. Semenjak hari itu, mereka terus membahas tentang Non. Poppy secara terang-terangan, ia jujur bahwa ia menyukai Non. Tetapi beda halnya dengan Bota. Ia memilih untuk diam dan memendam rasanya. Di rumah, Bota ditelepon ibunya yang berada di Korea. Ibunya meminta Bota untuk mengambil dokumen penting untuk diberikan kepada bibinya. Setelah ibunya menutup telepon, Bota pun akan menutup lemari tersebut. Tetapi tidak jadi, pandangannya teralihkan oleh sebuah kotak unik, lalu dia mengambilnya. Ia membuka kotak tersebut dan melihat-lihat barang yang ada di dalamnya. Ia tertarik membuka satu surat dan lalu membacanya. Ia tersentuh dan kagum akan melihatnya. Keesokan harinya, terlihat Bota yang mulai suka membaca isi dari surat tersebut. Bota juga menceritakan hal ini kepada Poppy sahabatnya. Tanpa Bota sadari, kisah cinta ibunya tersebut telah diajukan oleh Poppy ke klub dramanya untuk ditampilkan. Mendengarkan hal itu, Bota pun ikut senang sampai ia bertanya. Iya, Bota terkejut setelah mendengarnya. Di situ Bota sedikit marah karena ia menganggap hal itu bersifat privasi. Ia menceritakan ke Poppy karena ia percaya kepadanya. Awalnya Bota tidak setuju, tapi setelah Poppy memberikan penjelasan, ia pun akhirnya setuju. Bota pun ikut membantu di bagian menulis naskah tersebut. Adegan berpindah ke masa lalu. Terlihat seorang gadis cantik di dalam mobil yang sedang melambaikan tangannya kepada seorang pria. Gadis ini bernama Dalah. Ia adalah ibu dari Bota. Dan pemuda ini bernama Kajon. Setelah itu, Kajon dan CS-nya melanjutkan kegiatan sakralnya yang dilakukan setiap hari, yaitu memancing ikan cupang. Lalu tiba-tiba Dalah mengagetkan mereka dari belakang. Di situ Dalah mengancam kalau ia akan melaporkan perbuatan Kajon kepada kakeknya. Kenapa Dalah mengancam? Karena kebun di mana tempat Kajon dan teman-temannya memancing ini adalah milik kakeknya. Mendengar hal itu, Kajon pun takut. Ia mengatakan, karena Dalah ini adalah gadis yang baik, suka menolong dan rajin menabung, ia janji gak bakal cepu. Tapi dengan satu syarat, Kajon harus mau mengantarkan Dalah ke tempat angker di seberang sungai. Mau tidak mau, ya mau. Oke, lanjut. Setelah itu, mereka pun pergi ke tempat tersebut. Setelah sampai di sana, mereka tidak menemukan hantu ataupun semacamnya. Malahan, karena kaget, mereka pun berlari untuk meninggalkan tempat tersebut. Mereka memutuskan untuk pulang karena sebentar lagi hujan akan turun. Ketika sampai di perahu yang mereka tumpangi, perahunya malah terapung ke tengah sungai. Kajon pun tak ambil pusing. Ia mengajak Dalah untuk mencari tempat berteduh untuk sementara. Tapi di tengah perjalanan, kaki Dalah tersandung dan terkilir. Kajon pun tak tinggal diam. Ia langsung membantu Dalah dengan cara menggendongnya. Sepanjang hari mereka lewati sembari menunggu redanya hujan. Ketika malam hari pun tiba, Dalah memberikan sebuah kalung. Kalung ini adalah peninggalan ibunya. Ia memberikan kalung ini kepada Kajon sebagai tanda terima kasihnya. Terlihat dari sini, mereka mulai saling menyukai. Tapi setelah pulangnya,
ayah Kajun pun menamparnya karena ia telah membawa anak orang dan pulang larut malam. Semenjak saat itu, Kajun tidak diperbolehkan lagi bertemu dengan Dalla. Beberapa minggu kemudian, terlihat Kajun yang tengah sibuk membaca buku. Ia dihampiri oleh seorang pemuda. Ia bernama Tanil. Tanil mengetahui kemampuan Kajun dalam menulis puisi-puisi indah. Tanil pun meminta bantuan kepada Kajun. เขียนให้เราบ้างสิเราลองเขียนดูแล้วแต่มันห่วยนะ Tanil pun melihatkan foto jodohnya tersebut kepada Kajun. Seketika Kajun terdiam karena ternyata foto tersebut adalah Dalla dan Tanil ternyata dijodohkan dengan Dalla. Tapi pada akhirnya Kajun setuju dengan permintaan Tanil tersebut. Walau sebenarnya hatinya hancur, tapi ia tak menyerah. Ia juga berpikir mungkin dengan hal ini ia akan bertemu lagi dengan pujaan hatinya. Singkat cerita, surat itu pun akhirnya dibalas. Tanil mengajak Kajun untuk menonton pertunjukan Dalla di sekolahnya. Kajun pun langsung mau setelah mendengar ajakan tersebut. Mereka pun menghadiri acara itu. Ketika di dalam aula, Kajun kagum dengan penampilan Dalla. Dalla begitu indah saat memainkan piano. Setelah acara itu selesai, Kajun hanya bisa melihat Dalla dari kejauhan karena mustahil sekali Kajun menghampirinya, sedangkan mengingat dia bukan siapa-siapa. Hanya bisa saling menatap. Lalu Dalla terpaksa untuk pergi bersama keluarganya. Tetapi ternyata Dalla balik lagi ke tempat untuk bertemu dengan Kajun. Ia terus mencari dan pada akhirnya mereka berdua bertemu setelah sekian lamanya. Menahan rindu, Kajun terlihat senang karena ternyata sang pujaan hatinya Dalla masih mengingat dirinya. Terlebih lagi, Dalla menerima bunga yang diberikannya. Makin senang dah tuh bocah. Di masa sekarang, terlihat Bota yang sedang menemani Poppy latihan. Poppy berperan sebagai Dalla di teater ini. Ingat, kisah dari teater ini adalah kisah cinta dari ibunya Bota, yaitu Dalla sendiri. Lalu yang berperan sebagai Kajun di teater ini ternyata adalah Non, pria yang sama-sama mereka sukai. Saat break tiba, Poppy mengenalkan Bota pada Non. Saat Poppy meninggalkan mereka berdua, terjadilah sedikit percakapan pengenalan yang dimulai dari Non yang bertanya. รู้หรือเปล่าครับว่าใครเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ว่าบทดีมากอะไม่สบายเหรอทำไมหน้าแดงๆอะตัวร้อนหรือเปล่า เปล่า Sementara itu, di masa lalu terlihat Kajun dan Tanil sedang menghadiri pesta. Pesta ini juga dihadiri oleh Dalla dan temannya. Kajun dan Bota pun berpura-pura seolah tidak mengenal agar Tanil dan temannya Dalla tidak curiga. Pesta pun dimulai. ฉันก็เหมือนกัน Mulai berbagi kabar ke dalam bahasa kaldu. ไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณเป็นเพื่อนธนิน Acara pun selesai. Dan ternyata Kajun menemui Dalla secara diam-diam setelah Tanil pergi. Dalla pun senang. Di situ mereka melepas rindu yang sudah tertahankan begitu lama. Di masa sekarang, mereka berdua sedang membicarakan Non. Terlihat Poppy yang semakin hari semakin suka kepada pria tersebut. Entah kenapa, Bota selalu diam tentang perasaannya. Dan lalu ia mengubah topik pembicaraan dengan bertanya. Poppy pun menjawab besok pulang sekolah Non akan mentraktir mereka berdua. Karena Poppy mengatakan kepada Non besok adalah hari ulang tahun mereka berdua. Di tempat latihan, Bota menggantikan peran sementara untuk Poppy. Lalu mereka berdua pun mulai menari. Kembali ke masa lalu, di saat upacara bendera tengah berlangsung, tiba-tiba Tanil terjatuh seakan mau pingsan. Ternyata hanyalah akal-akalannya Tanil untuk mengajak Kajun untuk bolos di tepi pantai. Anjay, bolosnya sampai ke tepi pantai loh.
Di situ, Tanil mengatakan kegelisahannya karena surat yang dikirim tak kunjung dibalas. Oleh karena itu, Tanil mengajak Kajon untuk mencarikan barang istimewa untuk diberikan kepada Dahlah. Lalu di masa sekarang, terlihat mereka sedang merayakan hari ulang tahunnya Bota dan Poppy. Tak lupa juga Non memberikan hadiah kepada mereka berdua. Di rumah, Bota membuka kado yang diberikan oleh Non tersebut. Sementara itu di masa lalu Dahlah pun menerima hadiah dari Tanil, tapi Dahlah menolak. ฉันไม่อยากได้หรอก แต่นี่ไม่ใช่ความคิดเพราะผมนะครับ Setelah itu Dahlah menemui Kajon. Ia tahu kalau bros atau hadiah yang diberikan Tanil tadi adalah ide dari Kajon. Dahlah mengatakan sebaiknya kita tidak bertemu lagi karena cinta kita hanya akan menyebabkan luka bagi banyak orang. Semenjak saat itu, Dahlah yang berusaha menjauhkan Kajon, tetapi beda halnya dengan Kajon yang selalu berusaha agar bisa bersama lagi. Kajon mengatakan kepada Dahlah kalau ini pasti ada jalan keluarnya. Di tengah derasnya hujan, Kajon tetap berdiri di depan rumahnya Dahlah, dan pada akhirnya Dahlah pun menghampiri. Mereka pun berpelukan. Di masa sekarang terlihat seperti masa lalu terulang kembali. Pada saat itu, Bota ingin ke perpustakaan kampus. Tetapi karena hujan, dia harus terpaksa berteduh sebentar. Setelah menunggu beberapa saat, hujan tak kunjung reda. Sampai Nun pun datang dan membantu Bota. Sebenarnya Nun membawa payung, tetapi sebelum menuju ke tempat Bota, ia meninggalkan payung tersebut di kafe kampusnya. Di masa lalu, Kajon mendapatkan kabar dari Tanil kalau Dahlah sedang dirawat di rumah sakit. Ia pun langsung bergegas untuk menjenguk sang pujaan hatinya. Di sana, Kajon mengatakan ke Dahlah kalau ia ingin jujur tentang semua ini kepada Tanil. Setelah itu, Kajon pun pergi menemui Tanil. Ia sudah tidak tahan lagi. Akhirnya, Kajon pun jujur tentang hubungannya dengan Dahlah. Tetapi setelah mendengar Kajon tadi, Tanil pun tidak terkejut. Sebenarnya Tanil sudah curiga dari kalung yang dipakai oleh Kajon. Tanil merelakan cinta mereka berdua. Kembali ke masa depan, di situ Bota terlihat senang sekali karena telah mengetahui hal yang sebenarnya. Ia di sana menuju ke tempat Non untuk mengembalikan payungnya tersebut. Di tengah perjalanan, ia terkejut menemui Poppy yang sedang menangis. Ternyata cintanya telah ditolak oleh Non. Di masa lalu, ayahnya Tanil marah karena mengetahui bahwa Dahlah dengan anaknya tidak bersama lagi. Keesokan harinya, Tanil mengambil keputusan untuk bundir. Kajon pun yang baru masuk langsung terkejut dibuatnya. Dengan menangis, dia cepat-cepat meminta bantuan kepada orang lain. Akhirnya hidup Tanil pun bisa diselamatkan, dan sekarang ia dirawat di rumah sakit. Melihat temannya seperti itu, Kajon pun tidak tega. Dia ingin Dahlah dan temannya tersebut bersama lagi. Beberapa tahun kemudian, Dahlah pun bertemu lagi dengan Tanil. แล้วคุณล่ะ เป็นยังไงบ้าง ทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ Di tengah saling menanyakan kabar, Dahlah pun bertanya, แล้วรู้ข่าวเรื่องขจรบ้างไหม Sampailah mereka dan melihat Kajon yang telah menjadi tentara. Ia harus pergi untuk membela negaranya. Ia tidak mau melihat sang pujaan hatinya, karena dia juga sendiri tidak tahu kapan dia harus balik. Dengan tangisnya Dahlah, karena Kajon tidak mau menoleh ke arahnya, ia berusaha memberikan sebuah kalung untuknya. Kajon pun tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia akhirnya berbalik ke arah Dahlah dan mengambil kalung itu. Perang pun dimulai. Di tengah perperangan, Kajon pun kehilangan kalungnya. Tak lupa, ia juga menyelamatkan salah satu temannya. Tetapi naas, nasib Kajon tak sebaik kita kira. Ia terkena salah satu lemparan granat dari musuh. Beberapa minggu setelah perperangan, terlihat Kajon tengah bersiap untuk menemui seseorang. Orang itu adalah Dahlah, sang pujaan hatinya. Lalu sesampainya di sana, ia mengatakan, ผมแต่งงานแล้วนะ Dahlah sedih. Dahlah sedih bukan cuma karena mendengar Kajon telah menikah, tetapi ia juga sedih karena melihat Kajon yang harus kehilangan penglihatannya.
Setelah itu, Kajon pun mengembalikan kalung Dalah. Tapi Dalah menolak dan mengatakan, kalung itu sudah menjadi milikmu sejak pertama kita kali bertemu. Pertemuan itu adalah pertemuan terakhir kalinya bagi mereka. Setelah akhirnya Kajon pun meninggal dan berakhirnya kisah cinta mereka. Di masa sekarang, kisah cinta Dalah dan Kajon telah ditampilkan. Di situ Bota menyadari dan ia tidak mau kisah cintanya berakhir sama seperti kisah cinta ibunya. Ia akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan cintanya di depan semua orang kepada Non. Poppy tentu saja marah setelah mendengar hal tersebut. Setelah itu, Non datang ke rumah Bota untuk menyatakan perasaannya. Ternyata selama ini Non telah memperhatikan Bota dan mulai menyukai Bota dari awal ia bertemu. Mengetahui hal itu dari Bota, Poppy akhirnya merelakan cinta mereka berdua. Kembali ke masa lalu, ternyata Kajon sebelum meninggal, ia telah menitipkan sebuah kotak yang berisikan semua kenangan mereka. Di situ, Dalah juga baru tahu ternyata Kajon menikah setelah Dalah menikah. Dan Kajon pun memiliki seorang anak laki-laki. Kajon berbohong pada saat mereka bertemu dahulu agar Dalah merelakan dan tidak berharap lagi kepada Kajon. Di masa depan terungkap ternyata Non dan Bota pernah bertemu di masa kecil. Memang jodoh gak bakal kemana. Setelah itu Non memberikan kalung pemberian ayahnya kepada Bota, memakaikannya kepada Bota dan berakhir bahagia. Cerita pun tamat.